Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa ya. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Bapak akan membuka materi yang sudah kemarin kita bahas. Materinya ada tampilkan dulu slide-nya ya. Nah, materi kita adalah tentang iman kepada malaikat. Ini merupakan materi rukun iman. Ingat, jangan sampai salah ini ya antara rukun iman dengan rukun Islam. Biasanya anak-anak suka salah itu rukun iman kebolak-balik. Loh. Jangan dicoret-coret, tangannya diam. Yang laptop ya, otak-atik. Nah, baik. Bapak terangkan tentang makna daripada rukun iman. Nah, ini yang coret-coret dianu dulu. Tangannya bersedekap ya, biar layarnya tidak tercoret-coret. Nah, kita akan terangkan materi ini. Nah, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan salah satu bagian daripada rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Ada berapa rukun iman itu? Rukun iman ada 6. Ayo kita sebutkan bersama-sama. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab suci. 4. Iman kepada Rasul hari kiamat. Kenapa ini perlu diulang kembali? Karena supaya tidak berbolak-balik. Karena ketika membaca rukun itu harus berurutan. Yang terakhir didulukan, yang pertama ditaruh di tengah, dibolak-balik, nggak boleh, harus berurutan. Allah, malaikat, selanjutnya kitab suci, ya, Nabi dan Rasul, hari kiamat dan takdir. Sekarang Bapak ingin mengulas kembali tentang makna iman, ya, makna iman. Ini itu apa ini maksud iman? Ada yang tahu apa itu artinya iman?
Silakan yang tahu. Percaya. Percaya. Bentar. Iman. Ya, iman artinya percaya. Kalau iman itu percaya, berarti ini di mana letaknya? Letak iman di mana? Di di hati. Pintar. Kemudian letak iman di hati, iman harus diucapkan dengan apa? Diucapkan dengan lisan. Anggota badan. Lalu selanjutnya harus dibuktikan dengan Anggota badan. anggota badan. Benar, anggota badan. Jadi ketiga hal ini ya, ketiga-tiganya ini harus kompak antara hati, lisan, anggota badan. Contohnya apa? Contohnya, ayo yang suka coret-coret itu, tangannya diam, tangannya. Nanti penjelasannya enggak ini. Oke. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk sholat, maka hati kita harus, oh ya saya harus sholat. Suaranya silakan dimatikan, dimute semuanya. Matikan semuanya suaranya. Ini Astarin. Oke. Kemudian harus diucapkan dengan lisan dan harus dibuktikan kapan kita sholatnya, bagaimana gerakannya. Nah, itu seperti itu. Kemudian makna iman, ya, iman kepada malaikat. Jadi artinya apa? Nah, itu. Ini arti daripada iman. Sekarang Bapak akan terangkan dulu tentang malaikat. Oke. Nah, tentang malaikat. Nih. Oke. Malaikat. Nah, malaikat itu apa? Siapa yang tahu? Malaikat itu satu makhluk Allah. Apakah sama seperti manusia? Tidak. Diciptakan dari kalau ditanya, jadi iman kepada malaikat artinya apa? Nah, iman kepada malaikat bisa kita sebut pengertian itu dengan percaya akan adanya makhluk Allah ya, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Bisa juga diartikan dengan seperti itu ya. Nah, besar. Guru ganti warna hijau. Ya, jadi ini iman kepada malaikat artinya percaya akan adanya makhluk Allah yang terciptakan dari nur atau cahaya. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya, ini kita tutup. Oke. Ini pengertian dari iman. Nah, ini pengertiannya. Jadi, perhatikan ke poin yang ini. Nah, poin yang ketiga ini yang artinya iman warna merah ya. Lihat ke sini ya, perhatikan. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur.
Kemudian hanya tunduk kepada Allah, ya, dan tidak akan pernah melanggar perintah Allah. Jadi kalau ditanya apa arti iman kepada malaikat, ya itu tadi, percaya adanya makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, ya, atau percaya kepada malaikat. tidak akan pernah melanggar perintah Allah, atau percaya kepada makhluk Allah yang tunduk kepada Allah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita terus berikutnya. Oke. Tentang ciri, ya, ciri malaikat. Nah, ada 10 ya yang bisa Bapak sebutkan. Ada ciri-ciri malaikat. Kalau mau ditulis ya banyak, tapi ini yang supaya bisa diingat. Yang pertama apa? Ayo dibaca bareng-bareng ciri-ciri malaikat. Diciptakan dari Ciri malaikat dari cahaya. Ya, satu-satu ya. Diciptakan dari, ayo Patriot Daru, Katatik. Diciptakan dari cahaya. Pernah kalian lihat matahari ya? Sinar matahari, sinar rembulan. Nah, itu memancar cahaya. Nah, jadi itulah apa namanya? Malaikat diciptakan dari itu. Oke, terus yang kedua, tidak pernah melanggar perintah Allah. Malaikat selalu tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, hanya mengerjakan tugas khusus dari Allah. Ya. Ada penjelasannya, malaikat-malaikat itu apa namanya? Mengerjakan hanya yang Allah tunjuk, Allah perintahkan. Misal jaga surga, ya sudah jaga surga saja. Ya, jalan-jalan ke mana-mana. Ya, misal ada yang tugasnya mencari orang-orang yang sedang sholat, ya dicari di sana. Nah, itu seperti itu. Kemudian jumlahnya tidak terbatas. Ya, malaikat jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak ada yang bisa menghitung, ya, jutaan, wah lebih dari jutaan, ya, karena di setiap tempat-tempat kebaikan ada malaikat. Kemudian tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat, ya, itu malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ngantuk, dan lain-lain. Nah, ini malaikat. Nah, jadi tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Nah, ini penjelasan dari tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan kalau kita manusia makan dan minum jadi tidur. Kalau malaikat tidak ada hawa nafsu. Adanya adalah menerima perintah Allah. Kemudian tidak memiliki jenis kelamin, tidak seperti kita, ada laki-laki atau perempuan. Terus bagaimana Pak? Ya enggak tahu. Pokoknya ya begitu, itu sudah yang Allah ciptakan. Ya. Kemudian tidak punya sayap, bisa terbang. Nah, itu malaikat. Ya, ada yang bersayap dan bisa terbang ke mana tempat yang mau kemudian diberi kekuatan oleh Allah melebihi makhluk biasa. Malaikat bisa naik dari bumi langsung ke langit 7 dalam dalam waktu yang singkat bisa. Sedangkan manusia butuh proses, ya, itu proses. Kita masih kecepatannya kecepatan roda, ya, belum sampai pada kecepatan cahaya yang begitu muncul cahaya langsung sampai.
Kemudian suka kepada kebaikan dan membenci kemungkaran. Nah, oke, sekarang Bapak tanya, perkara-perkara apa yang termasuk daripada kebaikan? Membantu orang. Membantu orang. Ya, ketika itu kalian lakukan, maka ada malaikat yang membantu membaca Al-Qur'an, membersihkan ruangan, ya. Nah, kalau ngantuk enggak masuk itu. Malaikat enggak bantu, malah setan yang ngipas-ngipas. Tidurlah. Gitu. Makanya Nabi mengajarkan kalau menguap mulutnya diapain? Ditutup supaya setan tidak masuk. Ketika kita menguap terus kita tutup mulut kita, itu malaikat ada di situ. Tapi ketika kita buka, setan yang ada. Nah, itu contohnya Alpino itu, pagi-pagi udah nguap. Nah, ya, itu berarti ada malaikatnya itu. Kenapa? Karena menguap terus ditutup. Kalau menguap terus mulutnya tidak ditutup, itu yang ada setan. Ya. Terus membantu orang tua, ya. Mengerjakan PR, mengerjakan tugas, itu malaikatnya ada itu untuk membantu. Terus yang ke-10 ciri malaikat yaitu makhluk gaib. Nah, apa artinya makhluk gaib? Makhluk tak terlihat. Makhluk halus. Makhluk yang tak dapat dilihat oleh mata. Mata kita itu bisa melihat karena ditutup. Kita hanya bisa melihat yang nampak-nampak saja, sementara mereka adalah makhluk gaib. Nah, kalau kita dunia ini namanya alam syahadah. Alam syahadah itu apa? Alam yang bisa dilihat, diraba, disentuh, malaikat tidak. Diraba, diterawang, tidak bisa. Kecuali Allah, nah, itu nanti bisa melihat dengan mata. Nah, tapi secara normal kita tidak bisa melihat mereka, ya karena mereka makhluk gaib. Itu tadi ciri-ciri malaikat. Jadi nanti kalau ditanya apa arti dari iman kepada malaikat, kalian bisa menyebutkan iman artinya percaya kepada makhluk Allah. Nah, ambil salah satu di antara 10 poin ini. Ya, ambil salah satu di antara 10 poin ini. Misal percaya kepada makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, makan, minum, tidur, dan seterusnya. Nah, itu. Percaya kepada makhluk Allah yang memiliki kekuatan luar biasa, melebihi makhluk yang lainnya. Iman percaya akan adanya makhluk Allah yang hanya suka kepada kebaikan. Nah, itu seperti itu. Kita lanjut ke materi slide berikutnya. Kita close dulu ini. Kita tampilkan. Nah, ini rukun iman. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang rukun iman. Selanjutnya tentang pembagian, ya, mengenal 10 malaikat dan tugasnya. Coba share screen dulu. Nah, sudah kelihatan semua? Kelihatan semua? Jadi tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, banyak sekali. Namun kan kita disuruh percaya, ya kan? Kalau kita disuruh percaya, berarti kita harus tahu ada beberapa malaikat tertentu yang harus kita ketahui. Nah, di antara malaikat-malaikat itu ada 10. Ya, 10 malaikat dan tugasnya. Nah, apa saja tugas-tugas malaikat itu? 1, atau nama malaikatnya siapa saja dan tugasnya apa. Nah, 10 malaikat dan tugasnya ini anak-anak harus menghafalkannya. Ya, hafalin.
Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail membagi rezeki. Israfil meniup sangkakala untuk hari kiamat dan hari kebangkitan. Israel mencabutnya nyawa. Raqib mencatat amal baik. Atid mencatat amal jelek atau amal buruk. Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Malik menjaga neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Ini harus dihafalin. Ya, harus dihafalin. Nanti akan ditanya, siapa nama malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka? Malik. Nanti pertanyaannya akan begitu. Ya, nanti sebutkan tugas malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, kalau kalian nggak apa ya nggak bisa jawab, makanya harus dihafalkan. Nah, Pak Guru ini ada malaikat yang sama ya, tugasnya sama. Nah, ini dia. Pak Guru kecil. Nah, Pak Guru kecilin biar kelihatan. Munkar dan Nakir, ya. Munkar dan Nakir tugasnya sama, bertanya di alam kubur. Nanti kalau ada orang meninggal dunia, ya, kalau ada orang meninggal dunia, kalau ada orang meninggal dunia masuk ke alam kubur, dikubur, yang mengantar pulang, malaikat langsung datang. Tanya, hei Fatan, man Rabbuka, siapa Tuhanmu, Fatan? Hei Triandra, siapa nabimu, Triandra? Hei Alpino, apa nama kitab sucimu, Alpino? Itu akan ditanya begitu. Jangan dikira begitu mati dikubur selesai, tidak. Justru akan ada didatangi malaikat. Kalau di dunia rajin ibadah, rajin baca Quran, wah selamat itu. Ya, selamat bisa jawab. Karena meskipun di dunia, wah enak Pak, saya bisa jawab Pak, sudah hafal Pak. Tapi kalau sudah meninggal itu sudah lupa, sudah. Ya, yang menjawab adalah amal perbuatan selama kita di dunia. Maka rajin-rajinlah beramal soleh, taat kepada perintah Allah. Wah, kalau udah bisa gimana Pak? Kalau udah bisa ya dihukum. Loh, kalau di dunia ulangan ndak lulus saja ndak naik kelas, ya kan? Di akhirat ya ndak naik kelas ya dihukum. Nanti disumpel pakai tanah, nanti digodam pakai palu, godam kayak Hanuman, tahu Hanuman gede itu palu, nanti tanah itu akan menyembur dan seterusnya. Maka kalau mau selamat, rajin-rajinlah beramal ibadah. Itulah hikmah atau kita mengenal tugas-tugas daripada malaikat. Nah, di sini ada Mikail membagi rezeki, termasuk diantaranya berarti mengatur turunnya hujan. Karena kalau ada hujan berarti ada rezeki. Para petani kalau tidak ada hujan gimana mau menggarap sawah? Kalau padi sudah disebar, ditanam, ya nanti hujannya sudah mulai berkurang. Beda dengan yang pertama, yang banyak, yang deras, banyak airnya, sehingga para petani bisa menggarap ladang sawah supaya tanahnya menjadi keras. Nah, begitu sudah masa panen, nah hujan di stop. Kenapa? Karena para petani mau menjemur hasil panen padinya.
supaya bisa dimakan. Nah, itu tugasnya Mikail itu. Nah, tugasnya Mikail. Nah, sekarang tugasnya malaikat Jibril kan tadi menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Sekarang Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Ayo gimana? Terus malaikat Jibril tugasnya apakah sudah pensiun? Bagaimana? Tugasnya ya dikembalikan kepada yang menciptakan, yaitu Allah. Ya tugasnya terserah Allah pada malaikat Jibril. Nah, itu seperti itu. Inilah 10 malaikat dan tugasnya. Ya, tolong dihafalkan. Nah, dihafalkan. Ini sisa 10 menit lagi. Ya, ini Bapak tulis wajib dihafalkan. Nah, wajib dihafalkan. Slide berikutnya, selanjutnya slide yang terakhir tentang malaikat di dalam Al-Quran. Ya, malaikat di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Perhatikan di sini. Ya. Oh, belum. Ya, perhatikan di ayat ini. Perhatikan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, pada kalimat ini perhatikan. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Nah, ini artinya. Ini Bapak Nur, semuanya beriman kepada siapa? Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi di sini Allah menyebutkan semuanya beriman kepadanya, juga kepada malaikatnya. Berarti malaikat itu ada meskipun tidak kelihatan. Ya, ini Al-Baqarah dalilnya surat Al-Baqarah ayat 285. Ingat itu ya, 285. Baik, ini saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, sudah mau berakhir ininya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Sebelum Bapak tutup. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Sudah paham berarti? Nggak ada. Sudah paham ya? Sudah jelas Sudah ya? paham. Oh, paham. Alpino, sudah paham? Sudah, Pak. Sudah kenyang belum? Sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Ya, baik. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah yang belum hadir di sini nanti bisa menyaksikan di YouTube. Ya, nanti Bapak akan tampilkan di sana. Dan minggu depan, insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian untuk iman kepada malaikat. Siap ya? Siap semuanya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.